Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Um, Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua teman-teman, untuk semua orang yang berkenan untuk menonton video saya sebelumnya, dan yang nge-share, yang nge-like, yang nge-subscribe. Thank you so much guys. May Allah always bless you all. Amin ya rabbal alamin. Jadi kali ini saya akan membahas tentang keuntungan-keuntungan yang kita dapat kalau kita kerja sebagai perawat di Saudi Arabia. Pertama, kita akan dikasih gratis tempat tinggal. Jadi kita disediakan tempat tinggal oleh klinik atau rumah sakit tempat kita bekerja. Jadi kita di sini tidak perlu membayar atau menyewa atau mencari lagi tempat tinggal kita kalau kita ke sini. Jadi banyak teman-teman yang tanya gimana kalau kita sampai ke situ. Jangan khawatir, karena klinik akan menjemput kita di bandara, terus dari bandara kita akan diantar langsung ke tempat tinggal kita guys. Tempat tinggal sudah disediakan semuanya, misalnya tempat tidur, spray, selimut, bantal, itu semua sudah disediakan dari klinik atau rumah sakit tempat kita bekerja. Terus masalah kompornya, fasilitas di tempat tinggalnya seperti mesin cuci, kompor, piring, panci, itu semuanya sudah disediakan guys. Tapi ada juga nih teman-teman yang teman-teman yang tidak disediakan alat makan seperti piring, gelas, dan lain-lain seperti itu. Tapi itu nggak apa-apa, kalian boleh sediain aja dari Indonesia gelas plastik dan piring plastik, sendok, segitu aja kalian persiapkan untuk jaga-jaga aja, kali aja di tempat tinggal kalian itu tidak disediakan. Terus, yang selanjutnya kita dikasih free gratis transportasi dari tempat tinggal ke tempat kita bekerja. Jadi kita tidak perlu menyewa taksi atau bus atau semacamnya untuk berangkat kerja guys. Pulang kerja juga begitu. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi tentang transportasi dari tempat tinggal ke tempat kerja dan sebaliknya, karena kita disediakan transportasi gratis dari klinik. Ada juga teman-teman yang disediakan driver guys kalau mereka mau keluar belanja. Jadi semuanya tuh tergantung dari rezeki lah kita masing-masing ya. Karena kalau saya disediakannya cuma dalam waktu bekerja, dalam urusan bekerja drivernya. Kalau untuk belanja kita sewa Uber, taksi online. Terus kita juga dikasih uang makan. Uang makan itu apa? Di luar dari gaji pokok kita tuh disediakan uang makan. Uang makannya berapa tergantung dari kebijakan klinik masing-masing. Ada yang dapat 300, 200, 400, 500 rial. Jadi tergantung dari kebijakan klinik kita masing-masing berapa uang makan yang akan mereka kasih ke perawatnya. Terus banyak teman-teman yang tanya, Kak, kan rata-rata dapat uang makan 300, itu cukup gak Kak untuk uang makan sebulan? Kalau untuk makan aja itu cukup aja guys. Untuk 300 rial itu cukup, udah lebih dari cukup untuk uang makan aja. Tapi yang jadi masalahnya tuh kita mesti beli sabun, hand body, perlengkapan mandi, perlengkapan cuci, perlengkapan itu tuh bagi saya pribadi tuh nggak cukup 300 rial aja. Jadi budget bisa sampai 500 sampai 700 rial. Selain itu juga kita mesti beli yang namanya kuota internet ya. Kuota internet itu di sini yang saya pakai pribadi harga 115 SAR per bulannya. Itu
SIM card SIM, datanya 20 GB data, terus unlimited YouTube, Messenger, apalagi ya, Facebook itu unlimited. Tapi ada juga beberapa yang lebih dari itu harganya. Jadi kalian menggunakan SIM card internet kalian itu, kalian ngecek dulu di tempat kalian tinggal itu internetnya pakainya apa bagusnya. Soalnya kayak seperti kita di Indonesia, setiap daerah tuh, setiap tempat tinggal tuh beda-beda jaringan internet apa yang bagus, yang digunakan di tempat itu. Sama kayak di sini. Tapi kalau di tempat kerja, kalau saya ya dikasih wifi gratis. Jadi di tempat kerja kita menggunakan wifi. Kalau di tempat tinggal ada juga yang disediakan wifi gratis, ada juga yang tidak. Jadi seperti saya yang tidak disediakan wifi di tempat tinggal saya, jadi saya beli yang harga 115 SAR per bulan. Untuk SIM cardnya, ada yang nanya juga, Kak, gimana cara beli SIM card kalau kita sampai ke situ? Jadi SIM card kalian bisa beli setelah kalian mendapatkan ikamah. Ikamah itu KTP kalau di sini. Kalian bisa beli itu setelah kalian mendapatkan ikamah. Kalian akan diantar ke gerai SIM cardnya. Kalian bisa pilih SIM card apa yang kalian mau beli. Itu pakai uang sendiri ya guys, SIM cardnya, karena kan itu pemakaian pribadi, klinik nggak tanggung. Cuma yang ditanggung klinik itu ikamah, KTP kita. Dan terus kita juga dikasih ikamah free. Ikamah tuh KTP kalau kita di Indonesia. KTP ikamah di sini itu berbayar guys. Menurut info yang saya dengar, harganya tuh bayarannya tuh sekitar 1000-an sekian untuk per 3 bulannya. Jadi klinik membayarkan ikamah untuk semua karyawannya ya. Jadi kita kalau pendatang di Saudi, kita harus punya ikamah. Kalau kita misalnya pendatang untuk menetap bekerja dan lain-lain sebagainya, kita harus punya ikamah sama kayak di Indonesia, KTP. Cuma ikamah di sini tuh berbayar guys, nggak sama kalau kita di Indonesia free ya. Cuma di sini tuh berbayar ikamahnya, dan bayarannya tuh lumayan. 1000 per 3 bulan itu setara dengan 4 jutaan lah, 4 jutaan rupiah guys. Jadi lumayan mahal, dan itu free dari klinik kita. Dan terus kita dikasih asuransi kesehatan. Kalau kita di Indonesia mungkin BPJS kali ya. Kita dikasih free asuransi. Jadi kalau misalnya semoga enggak ya Allah, semoga kita semua dalam kondisi sehat sampai kita menyelesaikan pekerjaan kita di sini. Dan kalau misalnya kita sakit, mau berobat ke rumah sakit atau ke tempat fasilitas kesehatan, di sini kita dikasih asuransi, dan itu free guys. Dari tempat kita bekerja di klinik atau rumah sakit itu dikasih free asuransi. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman, kita difasilitasi asuransi guys di sini, alhamdulillah ya. Dan terus kita juga kadang nih dikasih overtime itu jam lembur. Lembur itu dibayarkan per jam guys. Jadi lemburan kita itu dibayar per jam sesuai dengan berapa gaji pokok kita. Misalnya gaji pokok kita 3.000, nah itu 3.000 nanti dibagi-bagi sampai akhirnya berapa per jamnya, nah itu yang dibayarkan untuk lemburan kita. Lemburan itu seperti apa? Kalau misalnya nih kita selesai kerja tapi masih ada aja pekerjaan yang belum selesai pada saat jam kerja kita udah selesai, kita akan dibayarkan untuk jam lemburan kita per jamnya guys. Jadi di sini tuh rata-rata kerja tuh 8 sampai 9 jam dengan gaji yang lumayan guys. Jadi
gaji kita di sini lumayan lah ya, dibanding gaji kita gaji rata-rata perawat di Indonesia guys. Ya itu. Terus kita juga dapat home visit. Home visit itu seperti apa? Kunjungan dokter atau perawat ke rumah pasien yang maunya diperiksa atau dirawat di rumah mereka masing-masing. Jadi klinik itu menyediakan home visit. Kalau klinik saya pribadi, saya nggak tahu kalau semua klinik ada home visitnya atau enggak. Saya hanya berbicara di sini sesuai dengan apa yang saya alami ya. Jadi kalau misalnya ada yang komen di klinik saya enggak seperti ini, di klinik saya seperti ini, itu semua, ini semua yang saya jelaskan di video saya, keuntungan-keuntungannya itu sesuai dengan pengalaman pribadi saya guys ya. Jadi home visit itu seperti apa? Itu tuh kunjungan dokter atau perawat ke rumah pasien yang maunya diperiksa atau dirawat di rumah mereka. Jadi tuh bayarannya beda kalau misalnya mereka datang ke klinik langsung untuk periksa atau kita mengunjungi mereka, itu beda bayarannya. Dan itu tuh kita perawat dapat persen dari bayaran itu, dari pembayaran itu, persen dari luar gaji kita guys. Jadi lumayan. Misalnya sehari ada 5 home visit nih, terus masing-masing bayarannya lumayan, dikali berapa tuh persennya, kan lumayan guys. Itu tuh kita dapat di sini di klinik saya alhamdulillah. Dan terus kita dapat pengalaman yang berharga banget, bisa merasakan gimana rasanya kerja di negara orang dengan bahasa asing, dengan ketemu teman-teman dari berbagai negara, bisa tahu orang-orang dari berbagai negara, dokter-dokternya, teman-teman kerjanya gimana. Kita bisa merasakan lah ya yang itu tuh pengalaman yang luar biasa yang Allah kasih ke kita untuk bisa kita rasakan. Yang seperti apalagi untuk teman-teman yang Islam, yang Muslim, keuntungan yang paling besar adalah kita bisa dimudahkan untuk umroh atau haji karena kita berada di lingkungan Arab Saudi. Jadi kita didekatkan dengan tanah haram, dengan Mekah yang menjadi pusat kiblat kita untuk beribadah guys. Jadi yang paling keuntungan besarnya kita kerja di Saudi adalah kita bisa beribadah langsung di Mekah. Dan rata-rata teman-teman di sini tuh ada yang dikasih free 1 kali umroh dari kliniknya guys. Jadi itu tergantung dari rezeki kita masing-masing. Kalau misalnya nih klinik kita kasih kita free umroh 1 kali. Jadi rata-rata sih kalau yang saya dengar tuh rata-rata klinik menyediakan umroh gratis 1 kali untuk para karyawannya. Nah itu tuh kalaupun tidak gratis, biayanya juga tidak sebesar dari kita berangkat dari Indonesia guys. Biayanya tuh kalau misalnya kita mau pakai travel berangkat umroh, saya bicaranya yang berangkat dari Riyadh ya. Berangkat dari Riyadh tuh kita cuma bayar travel 350 SAR. 350 SAR itu sebanyak 1,5 atau 2 jutaan lah ya. Itu mereka travel udah memfasilitasi semuanya, mulai dari bis, makan, hotel, itu tuh semua mereka udah bersih lah. Itu sesuai dengan travel yang pernah saya gunakan ya. Alhamdulillah travelnya juga travel Indonesia. Jadi teman-teman yang dari Indonesia yang ada di Saudi itu kita juga ada travel Indonesia ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk berangkat umroh karena kita juga ada travel Indonesia. Orang-orangnya tuh orang Indonesia, jadi mereka berbahasa Indonesia. Kita juga dituntun gimana melaksanakan tata cara umrohnya, gimana doa-doanya apa. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman
Indonesia yang mau berangkat umroh, yang sudah bekerja di Saudi yang mau berangkat umroh. Jadi keuntungan kita bekerja di luar negeri, salah satunya tuh diberikan pengalaman yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa merasakan kerja di negara orang dengan berbagai macam tipe orang-orang dari berbagai macam negara. Itu tuh Masya Allah luar biasa pengalamannya yang tidak bisa kita dapatkan di Indonesia tentunya. Gimana cara kita bekerja menggunakan bahasa asing, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kita harus berbaur juga dengan teman-teman dari negara lain. Kita harus menyesuaikan diri. Itu tuh pengalaman yang sungguh luar biasa, guys. Jadi untuk teman-teman yang mau bekerja di luar negeri, Saudi khususnya, saya pesankan untuk kalian harus bisa berbahasa Inggris. Kenapa? Karena kalian harus pikir gimana caranya kalian bisa kerja dengan baik tanpa komunikasi, guys. Walaupun nanti setelah kalian bekerja di sini kalian akan terbiasa, tapi yang paling sulit itu awal pertama kalian bekerja di sini. Kalian akan merasa, aduh gimana nih, karena kita nggak punya bahasa. Nggak mungkin dong kita pakai bahasa Indonesia, ini tuh negara orang. Jadi yang pertama-tama kalian harus punya tuh bahasa Inggris yang paling penting. Jadi ya pesan saya cuma itu teman-teman, perbaiki, perbagus, perlancar bahasa Inggris kalian, terus skill kalian, supaya kita bisa bersaing juga di sini, supaya kita bisa membuktikan kalau perawat Indonesia itu bisa juga diandalkan di luar negeri, guys. Jadi sekian aja sharing tentang keuntungan-keuntungan kita bekerja di Saudi. Untuk selanjutnya, jadi untuk teman-teman bisa juga mendapatkan di kolom komentar keuntungan-keuntungan apa yang lainnya selain yang saya sebutkan di video. Sekian untuk video kali ini. See you in the next video. Thanks for watch. Bye.